Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 8, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Bersama saya, Ibu Lilia Israwati Saktiari SPD, Guru IPS SMP Negeri 14 Semarang. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, harapan Bu Lilia, kalian bisa 1. Mendeskripsikan pengertian kerjasama dengan benar. 2. Mendeskripsikan faktor pendorong munculnya kerjasama ASEAN dengan benar. 3. Mengidentifikasi faktor penghambat munculnya kerjasama ASEAN dengan teliti. 4. Mengidentifikasi bentuk kerjasama ASEAN dan contohnya dengan benar. 5. Mengidentifikasi pengaruh kerjasama bagi kehidupan ASEAN dan contohnya dengan benar. Terakhir, mendeskripsikan usaha memperkuat kerjasama ASEAN dengan benar. Marilah kita ikuti yang pertama, pengertian dari kerjasama. Anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kerjasama? Ya, kerjasama itu adalah hubungan antar dua negara atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, kerjasama itu dilakukan oleh dua atau lebih dari orang atau negara yang melakukan hubungan tersebut. Faktor apa yang mendorong terjalinnya hubungan kerjasama? Kita mau lihat yang dimaksud faktor pendorong di sini adalah kerjasama negara-negara ASEAN. Faktor pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam mendorong terbentuknya sebuah kerjasama. Contoh yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam, yaitu kerjasama yang disebut dengan OPEC, kerjasama negara-negara pengekspor minyak bumi. Sama-sama mengekspor minyak bumi, maka negara-negara ini akhirnya melakukan kerjasama yang disebut dengan OPEC. Yang kedua adalah faktor pendorong penyebab perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam bisa menyebabkan menjadi faktor pendorong terjalinnya hubungan kerjasama. Contohnya, Indonesia karena memiliki penghasil pertanian yang melimpah, maka Indonesia mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura. Tapi Indonesia juga mengimpor beras dari Thailand karena Indonesia berasnya belum bisa memenuhi konsumsi dari penduduk seluruh Indonesia. Yang berikutnya adalah faktor yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kondisi geografis menyebabkan suatu negara melakukan kerjasama. Pada umumnya, kerjasama ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara tersebut. Contohnya adalah kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Mereka melakukan kerjasama karena tujuannya adalah menjaga stabilitas dan keamanan negara tersebut. Sekarang kita masuk faktor penghambat kerjasama ASEAN. Faktor pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi adalah ide yang dipakai oleh sebuah negara. Perbedaan ideologi menghambat terjadinya kerjasama karena pandangan politiknya yang berbeda. Namun sekarang di ASEAN, faktor penghambat karena perbedaan ideologi sudah tidak ada. Meski ideologi di negara-negara ASEAN itu berbeda, tetapi ASEAN tetap melakukan kerjasama karena ASEAN tidak akan mencampuri urusan dalam negeri suatu wilayah atau negara. Yang berikutnya, konflik dan peperangan.
konflik dan peperangan dalam negeri atau negara lain yang akan mengganggu stabilitas negara tersebut. Hal ini bisa menjadi penghambat terjadinya kerjasama, karena negara yang akan melakukan kerjasama akan merasa takut atau was-was jika mengadakan kerjasama dengan negara yang sedang terjadi konflik atau sedang terjadi peperangan. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah kebijakan proteksi. Proteksi yaitu kebijakan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri. Hal ini bisa menjadi penghambat terjadinya kerjasama. Contoh, kebijakan suatu negara tidak mau mengekspor barang-barang tertentu, sehingga negara-negara yang memiliki barang-barang tertentu yang tidak bisa diimpor atau diekspor ke negara yang melakukan proteksi, ini bisa menghambat terjadinya hubungan kerjasama. Yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Setiap negara pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jika kepentingan ini tidak diminimalisir, maka bisa menjadi penghambat munculnya sebuah kerjasama di ASEAN. Sehingga masing-masing negara itu harus berusaha untuk tidak mementingkan negaranya sendiri saja, tetapi harus meminimalisir kepentingan negara-negara tersebut. Oke anak-anak, sampailah kita pada tugas yang pertama. Apa tugasnya? 1. Deskripsikan pengertian kerjasama dengan benar. 2. Buat bagan faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Pikirkan dulu. Buka-buka buku, buka-buka Google, ditaruh di buku tugas IPS. Di akhir video ini juga ada tugasnya ya. Ikuti video ini terus agar kalian semakin paham. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih telah mendengarkan video Bu Lilia. Thank you. See you.